Ya, puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita untuk kita ada lagi dalam persekutuan GAPA, Pemuda Remaja GPD Ecclesia. Seberapa kita yang ada saudara, topik yang diberikan oleh Pak Ketua sudah lama disampaikan untuk dimintakan untuk saya menyampaikan. Sebenarnya saya katakan yang giliran aja, yang tugas saja sampaikan, tapi sepertinya Pak Ketua mau untuk saya sendiri sebagai kepala yang disampaikan. Puji Tuhan. Mari kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal ke-15 ayat 21. Salah, bukan di Matius, Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sebelumnya ya. Matius 21 kemarin. Matius pasal 25 ayat 14 ya, terutama tentang talenta. Kemarin juga kita sudah bicara tentang hal yang lain. Pasal yang sama kebetulan ya. Oke. Mari saudara yang mudah baca kita perhatikan bersama-sama. Cukup mengerikan kisah ini, tetapi karena dimintakan berarti kita siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bekerja di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita sampai di situ dulu saudara. Jadi ini berbicara tentang talenta. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Jadi ternyata kalau dalam Alkitab saudara yang versi terbaru ya, ini ditulis dengan tinta merah. Tinta merah itu identik dengan perkataan Yesus langsung, directly coming out from the mouth of Jesus. Jadi langsung perkataan Yesus, dan ini bukan main-main. Ini sebuah gambaran for the kingdom of heaven, karena kerajaan sorga. Jadi apa yang Yesus sampaikan selalu tentang kerajaan sorga ya. Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Dia pergi ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta. Saudaraku, kalau talenta dalam zaman itu adalah merupakan ukuran berat ya. Kalau ini uang, biasanya talenta itu diukur untuk untuk berat seperti emas atau perak. Yang 1 talenta itu kurang lebih 34 kilogram. Jadi hambanya ini dipercayakan 34 kilogram. Apakah itu emas atau perak tidak dijelaskan. Hanya itu bicara dikatakan adalah talenta. Sehingga diberikan yang pertama 5, yang kedua diberikan 2, yang terakhir diberikan 1 saudara. Jadi saudaraku, bahwa raja ini mempercayakan kepada hambanya sebagai perumpamaan kerajaan sorga. Saudaraku, bisa saja talenta ini untuk sekarang kita terjemahkan seperti kesempatan, seperti kepandaian, kemampuan, kekayaan.
jabatan, berkat, suara, apapun itu sudah. Jadi sekarang talenta itu kita terjemahkan di zaman sekarang seperti katakanlah potensi. Ya, ada yang diberikan potensi 5, 2, ada yang diberikan 1. Tetapi yang menjadi garis besarnya adalah bagaimana kita meresponi pemberian talenta itu. Ya, kita manusia pasti dipercayakan potensi. Ya, kalau kita membeli boneka contohnya, pasti kita nanya kepada jual, Bu, ini boneka bisa apa? Oh, bonekanya bisa nangis. Oh gitu, berarti boneka bisa nangis. Ya, kita beli mainan, ini bisa apa? Jadi kita selalu melihat satu benda itu dengan kapasitas, potensi, dan kemampuannya. Contohnya handphone. Handphone itu dulu zaman itu masih hanya bisa apa ya? Telepon dan SMS ya. Berarti potensinya cuma terbatas seperti itu. Sekarang handphone sudah banyak potensi. Nah, di saat Alkitab mengatakan kita dibentuk seturut dengan segambar dengan rupa Allah, artinya Tuhan memberikan kita begitu banyak potensi dan kemampuan. Makanya aneh kalau orang berkata saya nggak punya talenta, saya tidak punya kemampuan, yang ada saya tidak mau. Nah gitu ya, yang ada saya tidak mau, bukan saya tidak punya. Kalau kita katakan saya tidak punya talenta, saya tidak punya kemampuan, yang kita salahkan itu si empunya hidup saudara. Nanti Tuhan bilang, siapa bilang kamu gak saya kasih talenta? Siapa bilang kamu tidak saya kasih kemampuan? Kemampuan dasarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita meresponi itu. Yang pertama dikatakan bahwa dia segera melakukan, mengembangkan talenta yang 5 itu dan jadi 10. Gitu saudara. Yang kedua, 2 talenta dia mengembangkan menjadi 4. Jadi itu potensi kemampuan yang sekarang kita miliki itu diterjemahkan seperti itu saudara. Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak punya kemampuan atau talenta. Terlepas kemampuannya itu mungkin ada yang negatif, contoh senang culas gitu, ya kan? Ada itu talenta juga, itu kemampuan juga. Atau senang ngibulin teman, nah gitu banyak saudara ya. Ya kalau zaman dulu saya di kantor gitu, pas kita mau ke kantin makan, ada aja teman, aduh gue ketinggalan bro, nah gitu. Jadi kita yang bayar dia makan. Besok makan lagi di kantin, ketinggalan lagi dompetnya. Itu talenta juga saudara. Ya, ada orang talenta memanfaatkan orang lain bisa. Ya. Jadi setiap kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, saya mau katakan engkau mempunyai talenta. Sekarang kita lihat 3 sikap hamba ini. Pertanyaan begini, oh kan dia dikasih talenta berbeda-beda. Emang kenapa? Itu keunikan Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita kemampuan dan talenta. Karena Tuhan yang punya prototipe hidupmu, Tuhan yang tahu kamu mampu atau tidak. Semua kita punya talenta yang jelas, punya kemampuan. Nah tadi Bu Andre bilang Sus Novel masak, puji Tuhan. Ada orang bilang, mak gua pintar masak. Berapa mak gua? Terus oke, mak lu bisa masak berapa menu? 10 menu. Lu bisa masak berapa menu? Cuma 2. Ah gitu, katanya ada penurunan. Talenta itu adalah kemampuan kita yang Tuhan berikan sebagai prototipe blueprint. Pertanyaannya bagaimana kita? Saya katakan tadi tidak ada satu pun dari kita yang tidak punya talenta. Gak mungkin. Kalau kita katakan, oh saya tidak punya talenta, Tuhan bisa marah. Siapa katakan Tuhan bisa marah? Dan saudara berurusan dengan Tuhan. Nanti ujungnya kita akan lihat yang satu talenta. Ya, bagaimana dia? Nah sekarang begini, di saat si Tuhan itu pergi, ini hambanya yang 3 ini dikontrol nggak? Dikontrol nggak sih? Enggak. Tidak dikontrol, saudara. Tidak dimonitor oleh Tuannya. Tuannya cuma bilang ini 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta saya akan kembali. Selesai. Tidak ada perintah kembangkan, lakukan, tidak ada perintah. 5, 2, 1 selesai.
Ya, tuannya pergi, tinggallah hamba-hambanya ini. Hamba-hambanya ini tinggal, tetapi tidak terkontrol. Artinya mereka dipercayakan untuk berkarya melakukan apa yang Tuhan percayakan. Jadi ada kalanya kita dikontrol, ada kalanya kita tidak dikontrol. Tetapi dalam konteks ini tidak dikontrol, benar-benar dipercayakan. Amin. Jadi kalau saudara punya, contohnya Bung Dedi ternakan, Bung Dedi harus kontrol itu ikan, dikasih makan, dibersihin. Bagaimana waktu itu Bung Dedi katakan, saya nggak mau kontrol ikan saya mau buat ikan saya mandiri. Bisa nggak sih? Mati ikan di sana. Itulah perbedaan manusia. Manusia punya talenta, tidak perlu dikontrol, saudara. Tidak perlu dimonitor, tidak perlu disuruh-suruh. Sudah ada talenta, sudah prototipe. Tuhan kata, aku menciptakan engkau seturut segama dengan rupaku. Kau diberikan apa? Diberikan roh. Dan juga diberikan apa? Oh, otak, saudara. Diberikan pikiran. Nah, yang pertama itu dia langsung tidak kata segera, dia tidak menunda-nunda. Segera dia mengembangkan talentanya. Karena dia pakai pikirannya, saudara. Sedangkan yang kedua, saudara, juga berbuat demikian. William Barclay, seorang pemikir, berkata begini, men are not equal in talent, but men can be equal in effort. Manusia tidak sama dalam talenta, tetapi manusia bisa sama dalam usaha. Gitu loh. Jadi kalau kita melihat teman kita bertalenta, terus kita seakan-akan hanya setengah dari talenta dia, kita mulai beda talenta, tetapi usahanya harus sama. Yang ada banyak orang dia punya talenta, udah dia aja, gue gak bisa ngapain. Makanya saya ingin saudaraku kita semua bisa melakukan apapun, ya. Puji Tuhan kita tidak perlu teman-teman sudah bisa pegang sound system, jadi tidak harus nunggu Bung Andi, saudara. Kita harus bisa mengetahui, bukan berarti itu bidang dia. Ya, saya minta juga nanti di podcast bukan harus Bung Dedi. Kalau Bung Dedi tiba-tiba dipanggil presiden, terus kita nggak bisa podcast. Gitu. Jadi boleh talenta berbeda, tapi effortnya harus sama. Yang 5 talenta berbeda talenta dengan 2, tetapi effortnya sama, pengembangannya sama, eagernya sama, saudara. Yang menjadi isu adalah hamba yang ketiga. Yang menjadi isu adalah hamba yang ketiga, dikatakan dia menggali tanah dan mengubur talentanya. Ini yang berat, saudara. Ini yang berat. Berarti pengamatan orang ini tidak mau mengembangkan talentanya. Dia cuma punya satu. Dia cuma bilang orang lain punya talenta, gue enggak, ya udah orang lain aja maju, gue pasif. Dipercayakan, saudara, tetapi gue lebih baik pasif. Hari Minggu kemarin firman Tuhan begitu luar biasa bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Oh, luar biasa. Saya sendiri yang sampaikan, saya katakan Tuhan ini bukan saya. Saya merasa gemetar menyampaikan itu, saudara. Tetapi puji Tuhan, saudara, setelah ibadah saya dipertemukan dengan seseorang. Dia menghadap kepada saya. Oh, puji Tuhan, firman-Nya luar biasa. Tapi hari ini saya putuskan saya mundur, gitu, saudara. Sakit gak sih? Sudah khotbah luar biasa, Pak. Dengan saudara saya sampai tidur jam 2, jam 3 untuk merenungkan firman. Saya mencari hadirat Tuhan, inikah firman yang Tuhan mau disampaikan dengan luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan. Semua merasakan hadirat Tuhan. Setelah ibadah ada yang menghadap kepada saya. Oh, puji Tuhan, dengan firman yang luar biasa. Tapi saya mundur.
Seorang pemikir bilang begini, ya, saudara-saudara orang kuliah ya, orang-orang terpelajar. This wicked and lazy fellow had dug a hole, little realizing that in a sense he was digging into for himself. He was digging it for himself. Orang yang jahat dan malas, ia menggali lubang tanpa menyadari bahwa dalam arti tertentu ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Di saat orang menggali lubang, memasukkan talentanya ke dalam, secara tidak langsung dia sedang menggali lubang dan sedang menaruh dirinya di dalam lubang itu. Karena diri kita adalah talenta kita, diri kita adalah potensi kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang diciptakan tanpa talenta. Jika dia menggali lubang, memasukkan talentanya ke tanah, itu sama sekali dia menggali lubang, memasukkan dirinya ke dalam tanah. Ini yang terjadi, saudara. Pemilik satu talenta itu, dia sedang menggali lubang untuk dirinya. Saya tidak melihat ada kemajuan bagi orang yang mundur dari pelayanan. Saya tidak melihat ada kemajuan dari orang yang menahan talentanya. Yang saya tahu, orang yang berusaha mengembangkan talentanya lah yang semakin ditambah dan semakin ditambah dan semakin ditambah. Amin. Saudara bisa melihat bagaimana redupnya orang yang pasif dalam pelayanan. Saya katakan pernah dalam firman Tuhan saya disampaikan dalam hari Minggu, orang yang apatis ujungnya akan ateis. Kenapa kok ngomong gitu sih, kejam banget? Saya katakan saudara, hampir setengah dari hidup saya tinggal di luar negeri. Negara-negara yang apatis dengan kebenaran, dengan apatis dengan ibadah, yang apatis dengan pelayanan, ujungnya ateis. Dan kita Roma katakan, di saat mereka tidak mengakui Tuhan, nanti kita bahas kalau dikasih topik. Di saat mereka mulai tidak mengakui Tuhan, Allah membawa mereka kepada nafsu yang sia-sia, sehingga mereka jadi apa? LGBT. Hati-hati, penyakitnya dimulai dari sana. Apatis, ateis, lama-lama LGBT. Karena mereka tidak mengambil kebenaran. Lagi saudara, ada kata-kata lagi. All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. Semua yang dibutuhkan untuk kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Wih, ngeri ya. Jadi semua yang dibutuhkan untuk kemenangan si jahat, kemenangan kejahatan, adalah bahwa ada orang-orang yang baik, yang bertalenta tapi tidak melakukan apa-apa. All that is necessary for the triumph, for the glory of evil is that good men that do nothing. Jadi saudara, kalau ada orang apatis, ada orang tidak mau berkarya, ada orang tidak mau melayani, dia tidak perlu melakukan apa-apa, secara tidak langsung dia ada di posisi si jahat. Makanya firman Tuhan katakan, saya pernah sampaikan hari Jumat, bahwa banyak orang bukannya menjadi pelaku firman, tapi menjadi seteru salib Kristus. Ngeri ya? Loh, aku gak jahat om, aku kan orang baik, aku cuma pengen pasif doang, gak ngapain. Secara tidak langsung kalau kita mencatat, engkau ada di pihak kuasa doa. Engkau ada menjadi seteru salib Kristus, menjadi batu sandungan bagi kebenaran. Orang yang mau lewat, maju, lu nongkrong di situ jadi posisi tidur, jadi batu sandungan. Makanya saya sangat kurang suka dengan orang yang apatis. Saya katakan dari 4 bulan yang lalu, mana pelayanan tamburin? Oh iya om, ada orang nanti yang datang. Sampai hari ini 0. Mana tamburinnya sudah ada, tapi tamburinnya gak bagus om. OMG. Guys, if you're not do nothing, if you don't do anything, it is enough
for evil to gain victory. Iblis akan begini, saudara. Ya kan? Saya ingin saudara maju. Apapun talenta yang saudara punya. The church is filled with willing people, some willing to work and others willing to let them. Gereja penuh dengan orang-orang yang rela, sebagian rela untuk bekerja dan yang lain rela untuk membiarkan mereka bekerja. Gitu. Ya udah, tinggal aja. The church is filled with willing people. Semua gereja dipenuhi dengan orang-orang yang ingin berkarya. But some willing to work and others are willing to let them work. Saudara, seharusnya perhatikan Presiden Jokowi, saudara. Pada saat dia masih gubernur DKI, dia di sini, SBY di sini. Ini Mike sudah mau jatuh, saudara, atau Ibu sudah mau jatuh. Dia langsung ambil pecat. Bantu. Tuhan angkatnya jadi apa sekarang? Presiden. Dan presiden yang salah satu presiden yang paling dihormati di dunia. Kegagalan gereja, saudara. Karena apa? Karena ada orang satu ini yang mengubur talentanya, saudara, menjadi batu sandungan, saudara. Kita mulai bilang, gereja gak maju, pendetanya begini, pendetanya begono, saudara. Saya selalu katakan pelayanan bukan saya punya, pelayanan Tuhan punya. Tetapi the church is filled with willing people, some willing to work and others willing to let them work. Kita di mana? Kalau ini topik yang Gafra mau, let's go. Saya tidak peduli Anda orang baru atau orang lama. Di saat engkau mau melayani, berapa lama engkau di Eklesia, but if you want to work, let's work. Amin. Mari kita bekerja, saudara. Kita bekerja untuk Tuhan. Upahnya bukan buat saya, saudara. Upahnya buat Anda sendiri. You will get your victory. You will get your crown. Upah kita sama. 1 dinar, saudara. Let's work, do something. Karena hidup kita harus kita pertanggungjawabkan di ujungnya, saudara. Saudara perbandingkan orang-orang yang mau melayani dengan orang-orang yang tidak mau melayani. Saudara akan lihat endingnya. Saudara akan lihat ujungnya, saudara. Saudara akan lihat bagaimana orang mau sibuk melayani dengan orang yang tidak mau melayani. Saudara akan lihat perbandingan antara orang yang mau mengembangkan talenta dengan orang yang tidak mau mengembangkan talenta. Akan terlihat jelas, saudara. Sebuah survei, saudara, membuktikan di United States, dia sedang membuat survei antara keluarga, garis keluarga yang mau melayani Tuhan dengan garis keluarga yang apatis. Garis keluarga yang mau melayani Tuhan itu jelas. Bapaknya begini, anaknya begini, posisi ini jadi jaksa, jadi ini, itu jelas, saudara. Keluarganya penuh dengan damai, anaknya diberkati, anaknya sehat, buah pun jelas semua. Saya tidak mau katakan bagaimana keadaan kita, saudara. Saya mau katakan mungkin nenek moyang kita 3 tingkat di atas mungkin apatis, oke, sah-sah saja. Tetapi mari mulai dengan kita. Dan survei kedua membuktikan, saudara, antara keluarga ini di US. Survei membuktikan di antara keluarga yang apatis, saudara, bapaknya apatis, anaknya jadi preman, kedua lagi anaknya luntang-lantung, ketiga anaknya diterkam buaya di sini, begini, itu survei. Dan orang yang survei itu bukan orang sembarangan, saudara.
Orang yang melakukan penelitian itu, orang yang benar-benar menghabiskan waktunya untuk penelitian itu. Dan saya mau membangun engkau, hai orang muda. Talenta Tuhan berikan kepadamu. Saya katakan tadi, kalau saya kata, saya nggak punya talenta, saudara berhadapan dengan Tuhan yang menciptakan engkau. Di ujungnya, Tuhan itu akan meminta pertanggungjawaban. Pada saat Tuhan itu kembali, Dia meminta pertanggungjawaban. Amin. Gak ada Tuhan itu bilang, maka Tuhan itu pergi memberikan 5 talenta, 2, 1, terus Tuhan itu melupakan dan goodbye, tidak akan kembali. Tidak. Alkitab mencatat Tuhannya itu kembali and asking for responsibilities, what you have done along this time in your life. Apa yang engkau sudah lakukan? Apakah Anda melakukan sebuah kesia-siaan dalam hidupmu? Waktu itu berharga, saudara. Mungkin kita pikir, tapi kan hidup gue sama aja kayak bangun pagi. Tidak, saudara. Seorang motivator pernah bilang begini, kesempatan itu sama seperti air yang mengalir. Pada saat engkau melihat air mengalir, itu kesempatan tidak akan kembali lagi kalau dia sudah ada di hilir. Tidak mungkin air itu tiba-tiba berbalik. Tidak, itu sama dengan tidak mungkin kesempatan datang kembali kalau engkau menyia-nyiakan kesempatan itu lewat di depan matamu. Jadi saudara, kesempatan itu harus dihargai. Makanya si pemuda itu yang mengubur talentanya itu, dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan, saudara, Amsal 6 ayat 6 dulu, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Di sana dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Loh, manusia disuruh belajar sama semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak, biarpun dia tidak punya pemimpin. Jadi semut itu, saudara, bekerja keras untuk kasih makan ratunya, tetapi hanya satu pemimpin, itu ratunya, yang gedenya minta ampun. Selain itu dia nggak punya pemimpin, tetapi semua ribuan semut itu bekerja tanpa pemimpin, saudara. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lagi memiliki kamu berbaring? Bilakah kamu akan bangun dari tidurmu? Masih bangun. Tidur sebentar lagi, masih ngantuk. Mengantuk sebentar lagi, lipat tangan lagi, berbaring. Maka apa katanya, saudara? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Berarti kalau malas berarti mengundang kemiskinan. Pengennya sih malas pangkal kaya, gitu. Pengennya sih, fair gak sih? Loh, teman saya malas nggak ngapain, kaya masa sih? Iya, tadi bapaknya jenderal. Oh iya, tapi kan nggak lama, ya kan? Kalau dia kena kasus hilang juga, saudara. Jadi ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan, saudara.
Ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan yang memberikan talenta itu kepada kita, saudara. Ada pertanggungjawaban, saudara. Dan kita semua harus akan diperhadapkan dengan sebuah pertanggungjawaban yang kita mungkin seakan-akan tidak ngerti. Calvin pernah bilang begini, saudara. There will be no excuse for the indolence of those who both conceal the gifts of God and waste their time in idleness. Tidak akan ada dalih untuk kelambanan dari mereka yang menyembunyikan karunia Allah dan membuang-buang, menyia-nyiakan waktu mereka dalam kemalasan. Pertanyaannya begini, saudara. Pada saat Tuhan itu datang kembali, saudara, yang 5 talenta, Tuhan katakan, bagus hambaku yang setia, sekarang kau punya 10. Yang 2, Tuhan katakan, bagus hambaku yang setia, sekarang kau punya 4. Tetapi kepada yang 1, Tuhan katakan apa? Hamba yang malas dan tidak berguna. Jadi saudara, tergantung kita mau menempatkan diri menjadi orang yang berguna atau yang tidak berguna, saudara. Kita sendiri yang melekatkan predikat pada kita, bukan orang lain. Dalam bahasa Malaysianya, budak tak berguna, gitu, saudara. Ini budak tak berguna, gitu, saudara. Hamba tak berguna. Saya pribadi, saya mau katakan, saudara, pemuda remaja Gafra Eklesia, bahwa saya tidak mau dicap tidak berguna. Saya pemain baru di Banten, saudara. Saya pemain baru. Saya nggak kenal hamba Tuhan Banten. Tapi saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala yang tidak berguna. Saya mau jadi berguna di hadapan mereka. Amin. Sekalipun dalam setiap saudara, saya harus rogoh kocek untuk mari om makan mie ayam, mari om kita ngeteh. Saya mau menjadi orang yang berguna, saudara. Bukan hanya menjadi gembala yang diam-diam saja. Saya mau menjadi gembala yang berguna, saudara. Karena saya tidak mau di ujungnya bukan hanya Yesus sebagai pimpinan yang punya pekerjaan, tetapi pimpinan majelis daerah. Saya tidak mau ada predikat gembala yang tidak berguna, saudara. Saya mau ada predikat melekat sebagai gembala yang berguna. Dan saya mau saudara pun menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berguna. Amin. Sakit, saudara, kalau diberikan predikat tak berguna. Sakit sekali, saudara. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang berguna. Semuanya berguna, hidup kita berguna. Orang dunia aja bilang akan gak asik kalau gak ada lo. Bagaimana kita bergunanya di hadapan dunia? Bagaimana kita menjadi berkat bagi mereka, apalagi dalam pekerjaan Tuhan? Hamba yang tidak berguna itu yang mengubur talentanya, saudara. Talenta yang 1 itu diberikan kepada yang 5 sehingga punya 10 dan menjadi 11. Tetapi hamba yang tidak berguna itu dilempar kemana, saudara? Ke got. Ke got dilempar? Tidak. Dilempar ke lautan api di mana di sana ada ratap dan kertak gigi, saudara. Berarti ada time limit yang diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan, menghargai talenta itu. Time limit itu akan datang, saudara. Time limit itu tidak akan selamanya ada fair. One day He Himself, one day Jesus will come back to you and say, what you have done with the talent I have entrusted to you.
Tapi Tuhan, di gereja kan sudah banyak orang. No. Let's do something. Amen. You have to do something. Saya ingin melihat anak-anak sekolah minggu ada tamborin, ada pita, whatever you do it. Bukan nanti aja loh, menjelang Natal lah. Kita lebih enak kalau hari Senin sampai Jumat, ya santai lah gitu. Terus saya ngapa-ngapain lah om. Nah, kemarin saya juga bicara agak keras di ibadah doa. Saya katakan kalau orang yang tidak siap pimpin pujian dadakan saudara, karena hatimu tidak penuh dengan pujian. Karena dalam Korintus, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Kalau hatimu penuh nyanyian sepanjang minggu, hari ini ditunjuk kau pimpin pujian bisa. Tapi karena dari Senin sampai Jumat hati tidak punya nyanyian, ya gak bisa pimpin pujian saudara. Karena di hatinya mungkin dangdut gitu, mungkin drama, mungkin India gitu. Ya nggak bisa pimpin pujian ya jelas. Nggak ada persiapan om. Ya karena hatinya tidak penuh pujian. Kalau hati penuh pujian ya pasti bisa. Termasuk yang sampaikan firman. Kalau disampaikan hari ini kamu bilang, oh nggak bisa om karena belum belajar. Ya karena hatinya nggak penuh firman saudara, makanya nggak bisa. Tapi kalau hati penuh firman, kapanpun firman Tuhan katakan siap atau tidak siap, baik atau tidak siap, siap laksanakan sampaikan firman. Itu yang benar saudara. Amin. Saudara yang benar apa yang kok marah-marah mulia gitu. Oh habis makan anjing kali ya gitu. Kemarin ada khotbah tentang anjing gitu. Siapa suruh punya gembala orang Batak saudara. Harusnya gembalanya Jawa gitu. Jemaat Tuhan mau melayani tidak melayani monggo terserah. Saya pokoknya langsung neraka semua jemaatnya saudara. Kalau ada betul mau begitu serius. Saya mau pada saat dia kembali, Yesus kembali bertemu engkau dan saya. Semua kita jemaat Eklesia dikatakan, oh hambaku yang berguna, hambaku yang setia, karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku percayakan engkau perkara yang besar, sabaslah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Itu yang kita cari saudara. Itu yang kita cari. Bahwa kita dipercayakan Tuhan kehidupan, dipercayakan Tuhan banyak sekali potensi, dipercayakan Tuhan kesempatan. Saudara mau nongkrong di gereja seharian, monggo lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mau latihan di sini monggo, mau doa di sini monggo, saudara. Mari berkarya untuk Tuhan. Sudah ada podcast, mari menyanyi untuk Tuhan di sana. Mari kasih kesaksian untuk Tuhan di sana. Pasti kita punya kesaksian. Sekalipun saudara kesaksian di Tuhan, salam sejahtera. Pada saat COVID 2019-2021, keluarga kami diselamatkan Tuhan. Itu pun kesaksian saudara. Dan itu berharga di mata Tuhan. Dari talenta yang satu itu engkau akan terbiasa di depan kamera. Dari itu engkau akan terbiasa berbicara. Saya mau katakan saudara, di embassy, rekan-rekan saya itu S2 lulusan Oxford saudara. Bahkan bawahan saya itu lulusan LSPR. Ada yang tahu? LSPR ada yang tahu? Itu bawahan saya saudara. London School Public Relation. Itu uang sekolahnya berapa duit saudara. Tetapi bawahan saya, kenapa kok Pak Isar itu bisa di sana? Karena terbiasa berbicara kebenaran, amin. Karena terbiasa mengatakan Tuhan, karena terbiasa dengan hikmat, karena terbiasa berbicara logos
Logos adalah Yesus sendiri. Kenapa Logos, Om? Karena Yunani pada waktu itu, saudara, pemikir-pemikir Yunani sedang mencari siapa sebenarnya dewa ilmu pengetahuan, siapa sebenarnya di atas segala ilmu pengetahuan. Pemikir Yunani terus berpikir. Akhirnya Rasul Yohanes katakan, dialah Logos yang engkau sedang cari, dewa ilmu pengetahuan itu, yang mempunyai segala hikmat atas langit dan bumi. Dikala engkau terbiasa bicara firman, saudara, itu talenta yang awal. Tuhan akan izinkan kau terbiasa berbicara. Tuhan akan izinkan kau mempunyai karisma yang dari Tuhan. Saudara, antara orang yang sering baca Alkitab, antara orang yang sering menyanyikan lagu rohani, akan berbeda karismanya, saudara. Kenapa dia lulusan LSPR, saudara, London School Public Relation, tidak bisa ngomong tapi nggak punya karisma? Sementara Pak Isra sekolahnya cuma LSTT, saudara, tetapi kalau ngomong depan duta besar, berkarisma. Karena apa? Karena firman seperti Musa. Di saat Musa menghadap Allah di Gunung Sinai, berhadapan muka dengan muka, menerima firman itu, ada karisma yang Allah beri. Di saat dia turun, wajahnya bercahaya. Kenapa wajahnya bercahaya? Karena bertemu Firaun, bertemu Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa wajahnya bercahaya dipandang bangsa Israel? Karena bangsa Israel habis menyembah berhala, saudara, redup mati. Dan dalam dosa mereka melihat orang yang penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi dikala engkau melekat dengan firman dan pujian, orang berdosa melihat kamu, wow, so bright. Tetapi kalau engkau anak Tuhan, hanya hari Minggu, hati tidak penuh pujian, hati tidak penuh dengan firman, orang berdosa melihat kamu, CS sama bro. Apa bedanya, saudara? Buang aja tuh sana. Gak penting gitu, sudah. You got to have Jesus in your life. You got to have the Word of God in your heart. You have to fill yourself with song of glory to Jesus. Amin. Saya mengasihi engkau. Kalau saya tidak mengasihi engkau, saudara, saya bicara firman yang sesat. Tapi karena saya mengasihi pemuda, saya mau engkau bertalenta, menunjukkan, melakukan, melaksanakan talenta itu. Saya pernah, kemarin saya baru bilang, Yesus itu kadang ngomong saklek, saudara. Tapi Om, kan Yesus itu lemah lembut. Aduh, ngomongnya sih baik, aduh enak gitu, enggak. Kemarin firman Tuhan hari Jumat, seorang ibu yang meminta anaknya disembuhkan, Yesus katakan apa? Enggak baik kasih roti yang disiapkan buat anak, kasih ke anjing. Kasar banget sih Yesus. Kalau orang menderita, anak gue kesurupan, masa dikatain anjing sih? Saklek kan? Terus satu kali Yesus juga sedang berkhotbah, Maria bersama anak-anak Maria atau saudara Yesus datang. Orang katakan, Yesus, lu berhenti dulu deh khotbahnya, ngomong mulu. Tuh Maria tuh malu sama saudara lu datang. Yesus bilang apa? Oke, taruh mereka paling depan karena mereka VIP. Yesus ngomong gitu? Enggak. Yesus katakan apa? Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan firman. Sakleknya berarti kalau ibu dan saudara nggak melakukan firman, nah, ngeri ya. Yesus juga saklek, saudara. Pada saat orang diundang ibadah, ada orang bilang, oh, tulangku meninggal, aku balik dulu kuburkan tulangku ya. Yesus bilang apa? Kuburkan, nanti aku jadi raja para hatap gitu. Enggak. Yesus bilang apa, saudara? Biar orang mati, kuburkan orang matinya. Ngapain kau urusin aja ibadah? Saklek gak? Saklek, saudara. Saya ingin engkau terbiasa dengan firman yang keras, supaya engkau cepat dewasa. Amin. Supaya engkau cepat menjadi pelaku firman.
waktunya akan datang. Tuhan akan meminta pertanggungjawabanmu. Apa yang kau lakukan dengan segala potensi yang Tuhan percayakan. Tapi saya nggak punya om. Sekarang saya mau tanya, biar aja panjang sampai gosok mereka masak, mereka pos-posin masak di bawah. Saya mau tanya, harga seorang manusia berapa? Ada harga yang ngeri. Emang ada harga manusia? Saya mau tanya, harga seorang manusia berapa? Ya oke loh, kita mulai dari 10 miliar. Berarti modal kamu 10 miliar sudah. Berarti ya. Kita ada harganya sudah. Potensi kita besar. Saya pengangguran om, kan saya nggak ada harganya. Nyawamu harganya berapa? Itu harga yang luar biasa saudara. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dulu orang masa COVID tabung gas itu, tabung gas lagi, tabung nafas itu wah mahal banget. Terlambat dikirim mati orang. Sekarang kita bebas. Amin. Berharga kan? Mahal saudara. Jadi nggak ada kata nggak berharga. Mahal. Engkau mahal, kesempatanmu hidupmu mahal. Coba bandingkan dengan orang-orang yang terbatas, yang ada dalam penjara, yang ada dalam rumah sakit. Terbatas saudara, kemampuannya luar biasa. Dan banyak orang yang sudah aki-aki, sudah nenek-nenek, sudah bawa tanah, pengen muda lagi seperti kalian ini, tapi nggak bisa. Makanya waktu Bung Daniel dan Sesali menikah, saya katakan di luar sana banyak bapak-bapak pengen bujangan. Ini Bung Daniel bujangan pengen bapak-bapak, saya bilang. Coba tanya orang di luar sana. 98% selalu berkatakan, saya pengen jadi ABG lagi gitu. Sementara yang ABG tidak mau melakukan gitu sih, nggak mau berpotensi, nggak mau melakukan talenta. Berapa banyak saudara kesempatan yang mungkin kita sudah lewatkan. Mari saudara datang beribadah, amin. Kemarin doa sepi sekali. Saya bilang berarti jemaat sudah hebat. Orang yang berdoa itu orang hebat saudara. Asli orang hebat. Saya aja nggak bisa hidup tanpa doa saudara. Tapi kalau ada orang bisa hidup tanpa doa itu hebat saudara. Makanya saya ngeri. Jangan sampai apa kita rindukan Tuhan gak jauh karena kita tidak mau berdoa saudara. Tapi om kan hujan, aduh, lu giliran ngapelin cewek lu udah badai lu datang gitu. Tapi om gua nggak ada kendaraan, ya. Giliran lamar kerja jam 9 lu datang, lamar kerja datang, hujan badai datang. Tapi om begini, nggak ada ongkos lah. Giliran kerja urusan kantor, saudara pasti pinjam duit kemana untuk nyampe itu bekerja. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kekuatan. Amin. Bukan setengah-setengah, saudara. Kok kayak komunis, paksaan gitu, saudara. Kenapa? Supaya saudara dipaksa untuk maju. Amin. Saudara dipaksa untuk masuk surga, saudara. Saudara dipaksa untuk diberkati. Saya memaksa saudara untuk diberkati. Saya memaksa saudara untuk masuk surga. Itu tugas saya sebagai gembala. Bukan jaga perasaan. Tugas saya memaksa jemaat untuk diberkati, memaksa jemaat untuk masuk surga. Itu tugas saya dan saya akan melaksanakan itu. Amin. Mari kita pujian saudara.